Tim Saturn adalah tim yang bergerak di bidang IT dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh para anggotanya. Tim Saturn resmi berkembang pada tanggal 26 September 2022 di Indonesia. Tim Saturn lebih mengutamakan kepada kerja nyata dan hasil yang berkualitas, mewarnai gelapnya dunia dengan warna-warni keindahan layaknya batik. Melaksanakan proyek dengan meyakini hasil maksimal dan inovatif untuk dipasarkan kepada khalayak sesuai dengan minat pasar konsumen. Halo guys, nama saya Miftah Uljana dan rekan saya Ardika Reza Syahputra. kita dari divisi Front End Development. Hai guys, nama saya Maulani Dwi Putri dan rekan saya Siti Krisnati Distia. Kami dari Divisi Database Administrator. Halo guys, nama saya Nita Safitri dan rekan saya Amanda Amalia. Kami dari Divisi Research and Development. Halo guys, nama saya Dewi Smith. Saya sebagai web designer. Saturn. Pemuda berani berkarya inovatif. Inilah kami, Saturn, milenial berkain dan berkarya di bawah tekunan jiwa yang terang dan tanggung jawab yang besar. Visi kami adalah menjalankan kerja nyata yang dikelola bersama tim untuk menghasilkan karya-karya terbaik di bidang IT. Bersamaan dengan misi kami, yaitu menyediakan wawasan luas kepada tim tentang pengelolaan di bidang IT demi menghasilkan sesuatu, lalu menciptakan karya terbaik di bidang IT seperti aplikasi web dan sebagainya, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan apabila yang dihasilkan layak untuk dipasarkan. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari Saturn. Topik yang akan dibahas pada proyek Saturn kali ini adalah yang pertama ada isu, kedua problem, ketiga existing system, yang keempat future system, yang kelima kebutuhan data, dan yang keenam adalah user interface.
Topik pertama adalah isu. Isu dari pembahasan Saturven saat ini adalah pembayaran online SPP dan dana awal tahun. Mengapa demikian? Saat ini dan sudah sedari lama pembayaran SPP dan dana awal tahun yang ada di SMK Negeri 5 Kota Bekasi dinilai para siswanya selalu mengalami keterlambatan membayar nih dengan alasan di luar dari keuangan dengan pembayaran offline. Ada apa sebenarnya? Maka dari itu diperlukan wawancara bersama para staf tata usaha untuk menganalisis problem-problem yang ada dan mampu menciptakan future system yang lebih baik. Topik kedua yaitu problem. Setelah melakukan wawancara bersama staf tata usaha yaitu Bu Ayu, dapat disimpulkan bahwa problem yang ada saat ini adalah yang pertama, jam buka tata usaha. Yang kedua, antrian yang memakan banyak waktu. Ketiga, menggunakan cukup banyak fasilitas sekolah seperti printer dan juga kertas. Yang keempat, ada rekapan data yang tidak selaras. Itu diakibatkan karena adanya dua komputer dengan data yang berbeda. Yang terakhir adalah sering terjadi kehilangan bukti pembayaran karena saat ini masih menggunakan kertas sebagai bukti tanda pembayaran. Topik ketiga yaitu ada existing system. Existing system adalah sistem yang saat ini sedang berjalan. Yang pertama itu siswa membawa uang pembayaran, kedua siswa berangkat ke sekolah, tiga siswa datang ke tata usaha, empat siswa mengantri, lima tata usaha bertanya mengenai keperluan, yang keenam siswa menyebutkan keperluan pembayaran seperti SPP atau DAT. 7. Staf tata usaha mencari data di dua laptop dan menyebutkan pembayaran terakhir dari siswa tersebut. 8. Siswa memberikan uang sesuai dengan pembayaran. 9. Tata usaha menginput pembayaran di laptop tata usaha. 10. Tata usaha memprint bukti pembayaran. Dan yang ke-11 adalah siswa menerima bukti pembayaran. Kekurangan dan kelebihan existing system yang saat ini. Untuk kekurangan yang pertama, pembayaran memakan banyak waktu untuk mengantri, terlebih lagi jika tata usaha sedang ramai. Yang kedua adalah pemborosan fasilitas sekolah seperti penggunaan printer, dua laptop yang berbeda dan juga kertas untuk kwitansi. Yang ketiga adalah rentan mengalami kekeliruan data yang disebabkan oleh dari dua laptop yang memiliki data berbeda. Yang keempat adalah hanya dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Kelebihannya dapat dilakukan oleh siapapun, baik orang yang paham maupun tidak mengenai teknologi. Berikut flowchart dari existing system saat ini yang bisa teman-teman simak di layar. Topik keempat ada future system. Future system adalah sistem yang akan dirancang untuk memperbaiki dari kekurangan existing system. Prosedur future system yang telah Saturven rancang adalah yang pertama, siswa membuka web yang telah ada atau yang telah tim Saturven buat. Yang kedua, siswa melakukan login dengan NIS sebagai username dan nama sebagai password. Yang ketiga adalah siswa masuk ke halaman menu. Yang keempat, siswa memilih menu pembayaran, ingin membayar SPP atau membayar dana awal tahun. Yang kelima, siswa melakukan transaksi, melanjutkan transaksi sebelumnya yang ada di halaman web pembayaran. Jadi, pembayaran terakhir siswa tersebut akan muncul di web bagian atas pembayaran. Yang keenam, siswa memilih metode pembayaran. 7. Siswa bisa memilih metode pembayarannya itu bisa melalui bank ataupun QRIS. 8. Siswa melakukan pembayaran. Ke-9, aplikasi akan secara otomatis mengonfirmasi pembayaran. Yang ke-10, aplikasi mengeluarkan kwitansi online berupa PDF atau seperti invoice. Yang ke-11 adalah siswa dapat mendownload bukti pembayaran lainnya jika hilang di menu historis. Kekurangan dan kelebihan future system yang telah Saturven rancang. Untuk kekurangan akan sedikit lebih sulit digunakan bagi orang yang kurang memahami teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi terlebih dahulu sebelum sistem digunakan oleh para siswa. Untuk kelebihan, yang pertama, pembayaran menjadi lebih cepat karena tidak ada yang namanya antrian. Yang kedua, menghemat fasilitas sekolah seperti penggunaan printer, tinta printer, dan juga kertas HVS yang akan digunakan untuk kwitansi kertas.
interface. Yang ketiga, ada data lebih akurat dan valid karena hanya ada satu database. Yang keempat adalah dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena aplikasi kami bersifat online. Berikut flowchart future system Saturn yang teman-teman bisa simak di layar. Topik kelima adalah kebutuhan data. 1. Ada kebutuhan data dari menu login siswa dan admin. Yang kedua, ada kebutuhan data menu. 3. Ada kebutuhan data dari dana awal tahun siswa. 4. Ada kebutuhan data dari SPP. Topik keenam ada user interface. Yang pertama ada user interface admin yang bisa teman-teman lihat di layar. Yang kedua ada user interface dari siswa itu yang kami sebut dengan user.